Nah, peluang empiris itu apa sih? Jadi yang kita pelajari sebelumnya itu adalah peluang teoritis atau secara teori peluang dari misalnya munculnya dadu atau munculnya koin. Nah, kalau peluang empiris itu adalah peluang yang dihitung atau disimpulkan berdasarkan hasil percobaan. Jadi ada sebuah percobaan, nanti kita bisa menghitung berapa sih peluang empirisnya. Rumus yang akan digunakan tetap sama, yaitu di mana peluang suatu kejadian A adalah banyak kejadian A dibagi dengan banyaknya titik sampelnya atau banyak percobaannya. Kita langsung coba aja ya, contoh soal yang pertama. Di sini adalah kejadian munculnya dari melambungkan sebuah koin 10 kali. Jadi selama 10 kali itu muncul gambar, angka, gambar, angka, gambar. Ditanya adalah berapa peluang empiris munculnya sisi angka. Jadi karena yang ditanya adalah munculnya sisi angka, kita tulis dulu berapa sih jumlah kejadian munculnya angka. Ada 1, 2, 3, 4. Gitu ya, ada 4. Sehingga peluang munculnya angka itu adalah jumlah kejadian dibagi jumlah semua titik sampel atau percobaannya. Sehingga hasilnya adalah 4/10 atau 2/5. Kita coba lagi ya untuk soal yang kedua. Sekarang adalah kejadian yang muncul dari melempar atau melambungkan sebuah dadu. Angka 1, 4, 5, 1, 3, 2, 4, dan seterusnya. Nah, berapa sih peluang empiris munculnya mata dadu 2, mata dadu paling sedikit 3, dan mata dadu prima? Karena jumlah kejadiannya sudah mulai banyak, maka kita lebih baik membuat sebuah tabel terlebih dahulu untuk menuliskan atau mendata. Misalnya angka 1 tuh muncul berapa kali, angka 2 muncul berapa kali, angka 3 muncul berapa kali, dan seterusnya. Jadi kita bikin tabelnya dulu ya supaya jadi lebih mudah nih. Jadi di sini kita punya mata dadunya. Nah, mata dadunya tentu ada dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian ada frekuensi munculnya ya, atau mungkin kita bisa bilang MA-nya, kejadiannya. Frekuensi munculnya dari mata dadu 1 adalah berapa? Kita hitung ya. Angka mata dadu 1 itu ada 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4. Mata dadu 2 itu ada 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4 juga. Mata dadu 3-nya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 juga. Mata dadu 4. Ini ada 1, 2, 3. Oh, hanya ada 3. Mata dadu, oh ada 4 juga ya. Ada 4 juga, di sini ada 4 juga. Mata dadu 5 itu ada 1, 2, hanya 2. Mata dadu 6 itu juga hanya ada 2. Nah, ini semua sudah kita data ya. Mata dadu 1 tuh munculnya berapa kali, mata dadu 2 munculnya berapa kali, dan seterusnya. Ini kalau kita jumlahkan, jumlah percobaannya itu ada berapa nih? 4 tambah 4, 8. Ini 8 tambah 4, 12. 12 tambah 4, 16. 16 tambah ini 4 ya. Nah, ini berarti ada 20 kali. Ada 20 kali, artinya jumlah percobaan atau banyaknya titik sampel dari percobaan ini adalah 20 kali. Nah, berarti untuk menjawab yang A jadi gampang nih. Berapa nih NA? Kita tulis dulu berapa sih kejadian mata dadu 2. Oh, ada 4. Maka peluang munculnya mata dadu 2, peluang empirisnya sesuai dengan percobaan adalah 4/20 ya. Ini NA dibagi dengan
NS, jumlah semestanya. Sekarang kita lihat untuk yang B. Yang B adalah munculnya mata paling sedikit 3. Berarti ini adalah yang B ya, NB. Paling sedikit 3, berarti 3 harus ikut, 4 ikut, 5 ikut, 6 ikut. 2 tidak boleh ikut. Maka kita mendapatkan yang ini nih. Ya, 4, 4, 2, dan 2. Berarti kita punya 12 kejadian. Ya, dari melempar dadu ini ternyata 12 kali kejadian mata dadunya itu minimal 3 atau paling sedikit 3. Sehingga peluang dari munculnya mata dadu paling sedikit 3 dalam percobaan ini, peluang empirisnya, itu adalah NB dibagi semua percobaannya atau titik sampelnya. Berarti dia 12/20, bisa kita sederhanakan dibagi 4 jadi 3/5. Nah sekarang yang C. Yang C ini adalah mata dadu prima. Ya, berarti kita tulis dulu nih, berapa sih kejadian C-nya, kejadian munculnya mata dadu prima, yaitu angka 2, angka 3, dan angka 5. 4, 4, dan 2, berarti ada 10, ya, dijumlahkan. Sehingga peluang dari munculnya mata dadu prima itu adalah jumlah kejadiannya dibagi jumlah semua percobaannya, ini adalah 10/20 atau setengah. Jadi gitu ya, untuk peluang empiris itu sebetulnya gampang banget karena berdasarkan percobaannya. Ya, jadi konsepnya, prinsipnya sama seperti peluang teoritis, hanya datanya adalah data percobaan. Sekarang kita akan belajar yang namanya frekuensi harapan. Nah, frekuensi harapan itu adalah berapa banyak suatu kejadian diharapkan muncul untuk jumlah percobaan tertentu. Jadi ada sejumlah percobaan, kita punya harapan munculnya berapa banyak nih, gitu ya. Rumus dari frekuensi harapan adalah peluang dari kejadian A. Nah, ini peluang teoritisnya. Peluang teoritis, jadi secara teori itu peluangnya berapa besar ya. Dan N ini adalah jumlah percobaan. Nah, ini jumlah percobaan. Oke. Kita langsung aja contoh soalnya. Di sini 3 buah koin dilempar 200 kali. Berapa sih frekuensi harapan? Berapa harapan munculnya? Yang A 1 angka dan 2 gambar, yang B minimal 1 gambar, yang C paling banyak 2 angka. Karena 3 koin kita bikin dulu ya ruang sampelnya ya, karena frekuensi harapan itu berkaitan dengan peluang teoritis, peluang yang sudah kita pelajari di video-video sebelumnya. Maka sekarang kita bikin dulu ruang sampelnya. Pada 3 koin kakak langsung pakai segitiga Pascal. Nah, 1 sampai ketemu angka 3. Nah, ini adalah jumlah kejadiannya, gitu ya. Dimana di sini adalah 3 angka, di sini 2 angka, 1 gambar, di sini 1 angka, 2 gambar, di sini 3 gambar. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini baru kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Kita yang A ya. Yang A 1 angka dan 2 gambar. 1 angka dan 2 gambar itu yang ini. Maka jumlah kejadian untuk yang soal yang A itu adalah 3. Sehingga peluang dari A ya, itu adalah 3 jumlah kejadiannya dibagi semua ruang sampelnya. Ini ada 8 ya totalnya ya, dibagi 8. Nah, di sini kita bisa menghitung berapa sih harapannya
munculnya satu angka dan dua gambar dari 200 kali percobaan. Maka frekuensi harapan untuk yang A itu adalah peluang A dikali jumlah percobaannya. Berarti 3/8 dikali 200 ya. Nah ini kalau dicoret jadinya 25. Berarti diharapkan muncul satu angka dan dua gambar 75 kali dari 200 percobaan. Jadi gampangnya sebenarnya hanya menambah satu langkah dari soal peluang teoritis. Kita coba yang B. Di sini minimal satu gambar. Artinya boleh 2, boleh 3. Berarti kita ambil yang ini ya. 1, 2, 3. Sehingga jumlah kejadian B itu adalah 3 tambah 3 tambah 1, 7. Dan peluang kejadian B itu adalah NB dibagi dengan semua titik sampelnya. Ini berarti 7/8. Ya, titik sampelnya semua ada 8. Sehingga frekuensi harapan dari A, nah ini adalah PB dikali dengan N. Nah ini berarti PB-nya 7/8 dikali jumlah percobaannya 200. Ini bisa kita coret jadi 25 ya. 200 dibagi 8 hasilnya 25. Sehingga frekuensi harapannya itu adalah 7 dikali 25 atau 175 kali. Jadi diharapkan muncul minimal satu gambar itu 175 kali. Nah sekarang kita coba untuk yang C. Di sini maunya paling banyak 2 angka. Berarti 1 angka, 2 angka, dan tidak ada angka boleh gitu ya. Berarti sama juga nih. Kita masih mengambil yang sama, yaitu jumlah banyak kejadian C atau paling banyak 2 angka itu adalah 7. Sehingga peluang dari C-nya itu adalah 7/8 adalah jumlah semua titik sampelnya. Sehingga frekuensi harapan dari C, nah ini B ya, dari C itu adalah peluangnya C dikali jumlah percobaan, maka ini 7/8 dikali 200, berarti ini sama nih jawabannya ya, 175 kali. Nah jadi gampang ya untuk yang koin. Sekarang kita coba yang dadu. Di sini 2 buah dadu dilempar sebanyak 400 kali. Berapakah harapan munculnya yang A? Ini adalah mata dadu bermata prima. Kita coba dulu selesaikan ya. Yang A itu berarti kita mesti tahu dulu jumlah kejadian A-nya berapa gitu ya. Jumlah kejadian mata dadu biru bermata prima. Berarti ini nih, yang 2, yang 3, yang 5 ya. Ini berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Berarti ada 18. Sehingga peluang dari kejadian A, nah ini adalah 18 dibagi total semua titik sampelnya. Kalau 2 dadu, berarti ada 36 atau setengah. Jadi dalam pelemparan 400 kali, munculnya mata dadu prima itu diharapkan muncul atau frekuensi harapan dari A itu sebanyak peluangnya dikali jumlah percobaan atau setengah dikali 400. Hasilnya adalah 200. Nah, kita coba lagi yang B ya. Mata dadu biru bermata ganjil dan mata dadu merah bermata prima. Kakak coba bersihin dulu untuk tabelnya.
Di sini harus hati-hati karena ada kata dan. Artinya ada dua syarat yang harus kita lihat. Yang di sebelah kiri mata dadu biru bermata ganjil. Biru bermata ganjil berarti 1, 3, dan 5 ya. Kita boleh tandain semua nih. 1, 3, 5, 1, 3, 5. Semuanya kita tandain. Kemudian nanti ada juga syarat yang keduanya. Nah ini kakak pakai warna orange, tanda centangnya. Syarat keduanya itu adalah mata dadu merah bermata prima. Oh, merah bermata prima. Merah bermata prima berarti angka 2, angka 3, dan angka 5. Ya, kakak tandain ya, berarti yang ini nih. 1, nih yang 2 nih semua ditandain ke bawah. Yang 3 semua ditandain ke bawah. Yang 5 juga semua ditandain ke bawah. Nah, kemudian karena ada kata dan, maka kita bisa menyimpulkan jumlah kejadian dari soal yang B ini itu yang kena 2 kali. Jadi dapat hijau dan dapat orange. Itu ada 1, 2, 3, 4. Nih ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata ada 9. Sehingga peluang dari B atau peluang munculnya dadu biru bermata ganjil dan dadu merah bermata prima itu adalah 9/36 ya. 36 ini sekali lagi jumlah semua titik sampelnya atau 1/4. Nah, berarti jumlah frekuensi harapan dari kejadian B itu adalah peluangnya B dikali jumlah percobaan. Berarti 1/4 di sini percobaannya 400 kali. Artinya ini 100 kali. Jadi diharapkan muncul sebanyak 100 kali. Sekarang kita coba untuk yang C. Nah, di sini yang C yang ditanya adalah jumlah mata, berarti dua-duanya jumlah mata kedua dadu kalau dijumlahkan kurang dari 6. Ya, kurang dari 6. Berarti 6 tidak masuk, 5 boleh masuk. Kita lihat dulu sini ya. Ini kalau dijumlahkan 2, oke, masuk. Dijumlahkan 3, boleh masuk. Ini dijumlahkan yang 4 ya, masih boleh masuk. Yang ini jumlahkan 5. Nah, ini boleh masuk juga. Tapi yang ini sudah tidak boleh masuk. Karena kalau dijumlahkan 6. Sedangkan dia maunya kurang dari 6. Artinya 6 tidak ikut. Nah ini kalau kita hitung maka jumlah kejadian jumlah mata dadu kurang dari 6. Atau kejadian soal yang C itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehingga jumlah peluang dari C, peluang kejadian munculnya jumlah mata dadu adalah kurang dari 6. 10/36 sama dengan dibagi 2 ya, jadi 5/18. Nah, sehingga kita di sini bisa hitung nih kalau frekuensi harapan ya dari munculnya kejadian C ini itu adalah peluangnya dikalikan dengan jumlah percobaannya atau 5/18 dikalikan dengan 400. Ini bisa dibagi 2 jadi 200, dibagi 2 menjadi 9. Ini jadinya 1000 ya, di 1000/9 atau kalau kita hitung nilainya adalah 111,11 atau kira-kira 111 kali diharapkan untuk muncul. Ya, jadi gampang ya, frekuensi harapan ternyata tinggal mengalihkan peluangnya ya dengan jumlah percobaannya. Sekarang kita akan belajar yang namanya nilai dari suatu peluang.
ternyata peluang itu selalu nilainya antara 0 sampai 1. Peluang yang bernilai 0 artinya sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam setiap percobaan. Peluang yang nilai 1 itu artinya selalu terjadi dalam setiap percobaan. Contoh peluang yang bernilai 0 adalah matahari terbit dari utara. Walaupun ada lagu ya yang seperti ini, tapi ini tidak mungkin sebetulnya. Kalau yang peluang yang bernilai 1 itu adalah peluang matahari terbit dari timur. Ya, dia akan selalu terbit dari timur. Ya, dalam setiap hari ini, besok, 2 hari lagi, dia akan terbit dari timur. Nah, kita akan ketemu rumus P aksen A atau peluang bukan A. Nah, jadi P aksen A ini bisa dibilang peluang bukan A. Ya, ini adalah peluang A. Nanti misalkan kakak punya peluang, misalnya Ijup mendapat pacar, ya, peluang Ijup mendapat pacar atau peluang dari I itu adalah 2/3. Berarti peluang Ijup tidak mendapat pacar, ada aksennya P aksen, itu adalah 1 dikurang 2/3 atau 1/3. Kita coba langsung di contoh soal biar nggak bingung. Jadi sebuah dadu dilempar sekali. Berapa sih peluang muncul mata dadu yang bukan faktor dari 12? Nah, memang untuk soal-soal seperti ini kita bisa mengerjakan dengan 2 cara ya. Pertama-tama tentu kita buat dulu yang namanya ruang sampelnya. Ruang sampelnya berarti karena sebuah dadu hanya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang ditanya itu kan adalah peluang yang bukan faktor dari 12. Nah, kita bisa saja langsung nih kita melihat yang bukan faktor dari 12. Jadi kita ingat lagi ya, kalau faktor dari 12 maka kita akan menggunakan tulang ikan. 1, 12, kemudian berapa nih? 2, 6, 3, 4. Itu ya, berarti kalau yang ada di sini adalah 1, 2, 3, 4, 6. Gitu ya. Kita bisa, jadi untuk menjawab ini, kita boleh nih langsung. Kalau yang simple ya, berarti yang faktor dari 12 itu adalah ini. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga peluang bukan faktor dari 12 itu adalah, nah, peluang bukan faktor dari 12. Nah, ini adalah 1/6. Karena sisanya tinggal 1. Nah, sebetulnya kita bisa menghitung juga dengan begini. Nah, peluang untuk yang faktor 12-nya dulu. Faktor 12. Ini adalah 5/6. Karena ada 5 kejadian ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga peluang bukan faktor dari 12. Nah, ini adalah 1 dikurang peluang faktor 12. Atau 1 dikurang 5/6. Hasilnya sama, 1/6. Nah, mungkin kalau di sini nggak terlalu kelihatan gitu ya, karena ruang sampel sedikit. Kita coba kalau 2 buah dadu.
Di sini dua buah dadu dilempar satu kali secara bersamaan. Berapa sih peluang munculnya mata dadu berjumlah 10? Nah, di sini kita untuk soal yang A, gampang ya, mata dadu berjumlah 10. Maka NA itu tinggal kita lihat nih, berjumlah 10 berarti itu yang ini aja nih, 1, 2, 3. Sehingga peluang munculnya mata dadu berjumlah 10 itu adalah NA dibagi NS, atau ini adalah 3 betul per 36, atau ini 1/12. Nah, ketika menjawab soal yang B, ini akan menjadi mudah kalau kita menggunakan konsep nilai suatu peluang. Kalau kita tidak menggunakan konsep tersebut, maka kita menghitung nih, oh ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada berapa gitu ya kita hitung ya. Tapi kalau kita menghitung dengan konsep nilai dari suatu peluang, sebetulnya peluang dari si B atau peluang munculnya dadu bukan berjumlah 10 itu adalah peluang dari bukan A ya. Sehingga ini nilainya adalah 1 dikurang peluang A, atau 1 dikurang 1/12, atau nilainya berarti 12/12 dikurang 1/12. Ini adalah 11/12. Nah, di sini baru kelihatan ya 11/12. Jadi lebih mudah dibandingkan kita menghitung. Nanti kalau kita hitung, maka harusnya dapatnya itu adalah 33. Ya, NB-nya itu adalah 33. Sebenarnya bisa saja kita menghitung yang tidak dilingkari ini ya. Total 36 dikurangi 3. Nah, itu sebenarnya sama seperti konsep yang nilai dari suatu peluang. Nah, kira-kira seperti itu untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar.